Baik, screen-nya sudah kelihatan? Sudah. Sudah, Pak. Ya, kita akan membahas tentang konsultan MK atau manajemen konstruksi. Ya, ini adalah salah satu konsultan yang bergerak di bidang manajemen untuk pekerjaan konstruksi atau proyek konstruksi, terutama yang akan kita bahas fokus pada konstruksi bangunan gedung sesuai dengan fokus bidang kita di arsitektur, ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang konsultan manajemen konstruksi atau konsultan MK, hal penting yang harus kita pahami ya adalah terkait dengan rencana kerja dari konsultan MK secara umum, ya. Dengan memahami rencana kerja dari konsultan MK ini, tentunya kita akan tahu ya untuk skup pekerjaan, ya, tugas dan tanggung jawab dari konsultan manajemen konstruksi ini, ya. Yang pertama, kita harus memahami tentang time frame untuk kegiatan konsultan manajemen konstruksi, ya, mulai dari proses awal, ya, sebagaimana pernah kita bahas, yaitu mulai dari proses pengadaan ya atau proses lelang untuk jasa konsultan MK itu sendiri. Jadi kalau sebuah proyek menggunakan konsultan MK, ya, jadi kita fokus di konsultan MK ya dalam hal ini ya, karena kita mengenal konsultan-konsultan yang lain seperti konsultan perencana maupun konsultan pengawas ya. Jadi kita fokus yang kita sampaikan adalah untuk kegiatan dari konsultan manajemen konstruksi. Jadi di sini bisa kita lihat dari time frame-nya ya, dimulai dari proses pengadaan atau lelang ya untuk jasa konsultan MK. Ini sudah pernah kita bahas bahwa dalam proses ini biasanya dilaksanakan oleh tim atau pokja ya, kelompok kerja untuk pengadaan jasa konsultan yang dibantu oleh tim teknis biasanya. Dari sini setelah adanya pemenang katakanlah dari konsultan MK ini, maka tahap selanjutnya adalah pengadaan konsultan perencana. Jadi mulai dari proses pengadaan konsultan perencana ini, konsultan MK itu sudah terlibat dalam hal ini bekerja untuk mendampingi dari tim pengadaan ya, yaitu pengadaan konsultan perencana. Jadi dari pengadaan konsultan perencana ini sampai nantinya dari konsultan perencana ini melaksanakan pekerjaan perencanaan. Ya. Setelah proses perencanaan selesai, ya, dengan output dokumen perencanaan, ya. Selanjutnya adalah pengadaan kontraktor konstruksi fisik. Jadi di sini dengan output dari konsultan perencana, dokumen-dokumen yang dihasilkan, ya,
ini dipergunakan untuk pengadaan atau lelang kontraktor konstruksi fisik, ya. Nah, dari pengadaan kontraktor konstruksi fisik ini setelah terjadi pemenang lelang kontraktor, ya, maka dimulailah pekerjaan fisik, ya, yaitu mulai dari biasanya ada pekerjaan persiapan, ya, terus ada pekerjaan substructure atau pekerjaan fondasi, ya, terus ada pekerjaan struktur yang lain, ya, terus pengadaan material dan persiapan pekerjaan sektor dan instalasi ME, ya, sampai persiapan untuk pekerjaan landscape atau biasanya site development atau prasarana luar begitu, ya. Jadi ini satu tahap, ya, kegiatan yang dilaksanakan oleh konsultan MK. Jadi dapat disimpulkan di sini konsultan MK bekerja mulai dari pengadaan konsultan perencana, terus pengadaan konsultan kontraktor, ya, sampai pelaksanaan fisik, ya. Nah, kalau sudah masuk ke pelaksanaan fisik, ini konsultan MK, ya, berfungsi juga sebagai konsultan pengawas, ya. Jadi mengawasi seluruh proses pekerjaan fisik, ya. Jadi kalau dikelompokkan biasanya untuk pekerjaan fisik itu ada pekerjaan struktur, ada pekerjaan arsitektur, ya, baik ada pekerjaan arsitektur luar atau apa istilahnya fasad bangunan maupun pekerjaan arsitektur dalam atau interior, ya. Terus ada pekerjaan instalasi, ya, dan peralatan utama termasuk mechanical electrical. Ada pekerjaan sarana luar, ini site development atau biasanya landscape. Ada proses testing and commissioning. Testing and commissioning ini adalah pengetesan dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan apakah bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Biasanya berkaitan dengan pekerjaan ME, ya, mechanical electrical maupun pekerjaan instalasi dan plumbing, ya. Sampai selesai 100%, ya, untuk pekerjaan fisik ini sehingga sampai pada tahap serah terima 1 untuk pekerjaan fisik dan serah terima pekerjaan perencanaan. Nah, yang dimaksud dengan serah terima pekerjaan 1 ini untuk pekerjaan fisik adalah serah terima pertama, ya, jika pekerjaan ini sudah selesai 100% secara fisik. Ya, ini ada istilah BAST 1, berita acara serah terima 1, ya. Jadi ini adalah pekerjaan secara fisik yang telah selesai 100%. Selanjutnya ada juga serah terima pekerjaan perencanaan. Jadi pada proses pekerjaan fisik ini meskipun apa istilahnya pekerjaan perencanaan ini sudah selesai pada saat apa istilahnya lelang kontraktor, tapi dalam pelaksanaan fisik ini biasanya konsultan perencana masih mempunyai kewajiban, ya, untuk melaksanakan pengawasan juga yang disebut dengan pengawasan berkala, ya, sampai BAST 1. Nah, kalau sudah BAST 1 fisik, ini pekerjaan konsultan perencana itu sudah istilahnya benar-benar finish atau selesai, ya. Jadi kalau sudah BAST 1, perencana ini sudah tidak mempunyai kewajiban lagi
terhadap pekerjaan yang dihasilkan. Jadi yang namanya pekerjaan perencanaan itu tanggung jawabnya adalah sampai bangunan benar-benar secara fisik terwujud, ya, sesuai dengan dokumen perencanaan dan perubahan-perubahannya jika ada. Jadi seperti itu. Setelah itu masuk ke proses selanjutnya. Jadi setelah fisik selesai 100%, itu masuk pada tahap yang namanya proses pemeliharaan. Jadi di sini kontraktor masih mempunyai kewajiban, ya, meskipun pekerjaan secara fisik dinilai sudah selesai 100%, tapi masih ada istilahnya retensi, ya, istilahnya masih ada tanggungan bahwa ada yang namanya proses pemeliharaan. Nah, untuk proses pemeliharaan ini berapa lama? Itu ya tergantung di dokumen kontraknya, ya, atau surat perjanjian kontraknya, ya. Ada yang 6 bulan, ada yang sampai 1 tahun, ya. Jadi pada proses pemeliharaan ini, ya, jika terjadi istilahnya mungkin kerusakan dan lain sebagainya selama masa pemeliharaan itu, maka kontraktor masih berkewajiban untuk mengadakan perbaikan untuk pekerjaan-pekerjaan jika terjadi kerusakan. Jadi ini itu yang disebut dengan proses pemeliharaan atau perbaikan pekerjaan konstruksi fisik. Ya, misalnya katakanlah 6 bulan gitu ya. Nah, setelah 6 bulan pekerjaan pemeliharaan atau masa pemeliharaan selesai, baru ada proses yang namanya serah terima 2. Jadi ini adalah serah terima dari kontraktor ke user atau owner, ya, terhadap pekerjaan fisik, ya. Nah, ini jika katakanlah dalam proses pemeliharaan ini ada kerusakan, maka kontraktor masih berkewajiban untuk memperbaiki. Jika seluruh perbaikan sudah selesai dan masa pemeliharaan sudah habis, maka ada berita acara serah terima 2, ya, atau biasanya disebut dengan FHO. FHO itu final untuk singkatannya, ya. Jadi istilahnya kalau serah terima 1 itu disebut PHO atau profesional biasanya. Kalau serah terima 2 itu sudah final, ya. FHO final handover, ya, sudah penyerahan. Kalau PHO serah terima 1 itu profesional handover, ya. Termasuk setelah pemeliharaan ini selesai, baru istilahnya tanggung jawab dari konsultan manajemen konstruksi ini baru selesai. Jadi pada proses pemeliharaan atau masa pemeliharaan, konsultan MK ini masih mempunyai kewajiban untuk mengawal apakah ada kerusakan atau tidak. Kalau ada kerusakan, apakah sudah diperbaiki atau belum. Itu biasanya dibuat daftar checklist, ya. Oh, ini sudah, ini belum. Nah, itu seperti itu. Jadi itu secara umum untuk time frame untuk kegiatan konsultan manajemen konstruksi. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Jadi Anda harus benar-benar paham untuk time frame ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Belum ada, Pak. Yang lain? Mungkin paham, ya? Insya Allah paham, Pak. Lingkup tanggung jawab, masa tanggung jawab, baik untuk konsultan perencana, konsultan MK,
BAST 1, BAS 2, BAST 2. Paham ya? Oke, saya lanjut dulu. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan bisa disampaikan. Oke, selanjutnya ini ada flowchart ya untuk rencana kerja manajemen konstruksi. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi yang terkait dengan time frame itu secara umum seperti itu. Ini lebih detail untuk flowchart untuk rencana kerja dari manajemen konstruksi. Jadi konsultan ya, konsultan MK itu bekerja setelah adanya SPMK. SPMK itu surat perintah mulai kerja. Ya, jadi biasanya ada SPK ya atau kontrak. Jadi SPK itu surat perintah kerja, ada SPMK surat perintah mulai kerja. Ya, jadi dia start untuk bekerja itu kapan, itu ada surat yang namanya SPMK ya. Jadi lingkup untuk pekerjaan dari konsultan MK ini seperti yang sudah pernah kita sampaikan, mulai dari tahap perencana. Jadi di sini mengevaluasi dan memonitoring pekerjaan dari konsultan MK ya. Jadi tahap perencanaannya lingkupnya itu evaluasi dan monitoring program konsultan perencana, evaluasi perencanaan ya. Jadi evaluasi untuk desain atau gambar-gambar arsitektur, struktur dan mechanical electrical. Selanjutnya evaluasi analisa struktur dan ME, yaitu perhitungan-perhitungan struktur dan ME. Terus mengevaluasi spesifikasi teknis atau RKS biasanya ya. Ya, administrasi dan RAB ya. RAB ini EE ya, engineer estimate ya. Evaluasi dan monitoring detail desain ya. Jadi detail-detail apakah antara ya pekerjaan perencanaan secara makro dengan pekerjaan detailnya, pekerjaan rencana dengan pekerjaan apa istilahnya gambar rencana dengan gambar detailnya apakah sinkron atau tidak. Nah, itu semuanya dievaluasi. Evaluasi dan monitoring dokumen lelang. Jadi ini yang dimaksud dengan dokumen lelang ini adalah dokumen yang akan dipergunakan untuk lelang konstruksi. Ya. Selanjutnya juga mengecek pelaporan tahap perencanaan, ya. Jadi konsultan perencana itu biasanya juga membuat laporan perencanaan, ya. Konsultan MK juga membuat apa istilahnya laporan pada tahap perencanaan, ya. Itu terkait dengan tahap perencanaan. Selanjutnya jika tahap perencanaan selesai, masuk ke tahap pelelangan, ya. Jadi di sini yang dimaksud adalah lelang konstruksi, ya. Jadi penyusunan dokumen pelelangan fisik yang sudah kita bahas di lelang kontraktor, ya. Penyusunan program pelelangan fisik, penyusunan HPS dan OE. Jadi di sini konsultan MK juga mendampingi PPK biasanya untuk membuat HPS dan atau OE itu owner estimate ya. Pelaksanaan pelelangan fisik ya. Jadi di sini juga mendampingi dari panitia lelang. Terus proses jaminan pelaksanaan kontrak dan SPMK. Nah, ini juga mengecek untuk jaminan-jaminan pelaksanaan yang diajukan oleh kontraktor, juga mengecek kontrak dan SPMK kontraktor, ya. Dan terakhir membuat laporan tahap pelelangan. Ya, jadi setiap skup pekerjaan yang dilaksanakan itu biasanya ada reportnya, ada laporannya, ya. Oke, selanjutnya masuk tahap pelaksanaan. Jadi ini sudah tahap pelaksanaan lapangan atau pekerjaan fisik. Nah, ini ada
tahap, ada prakonstruksi, ada proses konstruksi, ada masa pemeliharaan. Kalau para konstruksi, ya, ini berisikan tentang meneliti dan menyusun dokumen kontrak, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan lain-lain. Ya, jadi biasanya kontraktor itu kan membuat jaminan, ya, ada jaminan pelaksanaan, ada jaminan uang muka yang diajukan ke PPK biasanya. Itu akan dikaji dan diteliti oleh konsultan MK, termasuk dokumen kontraknya atau perjanjiannya, ya. Terus serah terima lapangan. Jadi ini prakonstruksi. Jadi serah terima lapangan ini maksudnya PPK, ya, menyerahkan site, ya, atau lokasi, ya, atau lapangan ke MK, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang apa istilahnya yang paling berkuasa, katakanlah di apa istilahnya di project, di site itu adalah MK, ya. Jadi MK bertanggung jawab dan berkuasa penuh, ya, untuk apa istilahnya bertanggung jawab terhadap lapangan, ya. Terus ada sosialisasi lingkungan sekitar. Jadi sebelum pelaksanaan proyek, ya, itu harus ada sosialisasi terhadap masyarakat sekitar, terutama yang terdampak, ya, dalam kegiatan proyek nantinya. Terus perizinan instansi terkait, ya, jadi izin lokasi, izin IMB dan sebagainya, ya. Survei lokasi, ya. Jadi ini biasanya bersama dengan kontraktor dan juga didampingi konsultan perencana biasanya untuk ngecek lokasi, juga didampingi oleh PPK dan juga user, ya, tim teknis juga, ya. Jadi survei lokasi, terus mutual check 0 atau MC0. Jadi MC0 itu apa istilahnya mengecek kembali dokumen desain dan perhitungan volume biasanya terhadap kondisi lapangan, ya. Jadi dicek ulang, ya, oleh MK, kontraktor dan juga perencana biasanya, ya. Terus penetapan titik BM atau benchmark, ya, titik acuan lah. Misalnya titik ukurnya itu patokannya mana, ya, elevasinya patokannya mana, itu namanya penetapan titik BM, ya. Jadi melakukan pengukuran nanti posisi bangunan di titik mana, itu seperti itu. Juga misalnya untuk menetapkan nanti pagar keliling proyeknya itu batasnya di mana, itu namanya titik BM, ya. Terus penyusunan dokumen pelaksanaan, ya, jadi membuat SOP, ya, istilahnya untuk acuan prosedur pelaksanaan, penetapan prosedur pelaksanaan, penetapan format standar untuk sistem rekam dokumen dan sistem pelaporan dokumen. Jadi nanti ini administrasinya nanti mendokumentasikan proyek itu seperti apa, sistem pelaporannya seperti apa, itu istilahnya didiskusikan dan disampaikan ke kontraktor, ya. Terus penetapan format pengendalian pekerjaan, ya, jadi terkait dengan apa istilahnya nanti pada saat pengendalian dan pengawasan itu, ya, itu seperti apa sistemnya. Penetapan cut off pelaporan pekerjaan. Cut off itu katakanlah kalau ada putus kontrak itu seperti apa, juga evaluasi program pelaksanaan, ya. Jadi di sini sudah pada tahap prakonstruksi, ya, seluruh apa istilahnya aturan-aturan istilahnya dokumen-dokumen yang disiapkan sebelum pekerjaan proses konstruksi, ya.
termasuk pelaporannya, pengawasannya nanti sistemnya seperti apa. Oke, selanjutnya masuk ke proses konstruksi, ya. Jadi mulai dari persiapan pelaksanaan pekerjaan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan itu mulai dari mobilisasi, biasanya mobilisasi alat, ya alat-alat berat, ya mobilisasi material, mobilisasi pekerja ini dipersiapkan ya. Implementasi aspek administrasi pekerjaan, jadi administrasi yang sudah disiapkan itu benar-benar diimplementasikan ya, termasuk mulai dari pasang misalnya papan proyek ya kan, terus juga istilahnya banner-banner yang lain yang terkait dengan kegiatan proyek ya. Implementasi proses konstruksi, implementasi kendali mutu, ya jadi sudah mulai berjalan istilahnya proses pengawasannya, implementasi kendali waktu, implementasi kendali biaya, implementasi kendali K3. Nah, ini biasanya dipasang istilahnya macam banner-banner begitu untuk keamanan dan keselamatan kerja, implementasi sistem rekam dokumen, implementasi sistem pelaporan, pengendalian pengawasan berkala konsultan perencana, ya, serah terima pekerjaan 1, perizinan instansi terkait, pendaftaran bangunan gedung negara, proses serah terima sampai serah terima dari BAST 1 untuk kontraktor maupun BAST 2 untuk konsultan perencana. Ini pada tahap konstruksi. Ya. Selanjutnya pada masa pemeliharaan, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini sudah BAST 1 masuk ke tahap pemeliharaan. Jadi ini konstruksi sudah selesai 100%. Ya. Pada masa pemeliharaan ini konsultan MK mempunyai tanggung jawab untuk pengawasan dan pengendalian proses perbaikan pekerjaan selama misalnya di sini 180 hari, ini 6 bulan ya. Tergantung masanya, biasanya tergantung di kontrak ya, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun ya. Proses serah terima 2 ini jika tanggung jawab untuk pemeliharaan sudah selesai ya, sampai terakhir proses serah terima untuk pekerjaan MK ya. Jadi itu terkait dengan flowchart rencana kerja manajemen konstruksi. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Masih belum, Pak. Masih belum. Belum, Pak. Oke, ya. Kita lanjut. Ini rencana kerja pada tahap pelelangan. Ya. Jadi tahap pelelangan yang sudah kita bahas ini kita istilahnya kita ulang sebentar ya. Jadi mulai dari penyusunan dokumen pelelangan fisik, penyusunan program pelelangan fisik, penyusunan HPS atau harga perkiraan sendiri, proses pelelangan fisik ya, proses jaminan pelaksanaan kontrak dan SPMK fisik, sampai pelaporan pekerjaan tahap pelelangan. Jadi ini tahap pelelangan yang menjadi tanggung jawab dari konsultan MK ya. Dimulai dari penyusunan dokumen sampai pelaporan hasil ya pelelangan ya. Di ini nanti bisa silakan dibaca sendiri ya, kemarin sudah kita jelaskan ya terkait dengan tahap pelelangan. Yang jelas pada tahap ini konsultan MK ya bertugas untuk membantu istilahnya dan mendampingi dari panitia lelang dan tim teknis ya yang ada di proses pelelangan.
Oke, itu untuk rencana kerja dari konsultan MK pada tahap pelelangan. Oke, selanjutnya ini tahap pelaksanaan, ya, yang prakonstruksi tadi, ya. Tapi nanti akan kita lanjutkan di sesi 2 karena kita berbatas waktu ya, cuma 40 menit. Ya, silakan nanti Anda bergabung kembali di link yang sama. Ya, sementara saya end meeting dulu.